Perhatian. Konten ini mengandung makna mendalam pada sebuah sudut pandang atau opini dari perjalanan batin seseorang yang tidak memaksakan siapapun untuk dapat menerimanya ataupun menolaknya. Sahabat Ruang Diri, tema kita kali ini adalah apakah Tuhan mengabulkan doa kita? Apabila Anda berpikir bahwa Tuhan yang mengabulkan doa dan itu adalah mutlak keputusan Tuhan, maka jangan tonton video ini karena Anda menyia-nyiakan waktu, Anda menyia-nyiakan kuota. Tapi bila Anda berpikiran terbuka dan kita akan melihat beberapa sudut pandang, mari kita selami bersama-sama apakah Tuhan memang mengabulkan doa kita. Sahabat, banyak sekali orang berdoa. Sekarang kita berpikir definisi doa itu adalah seperti kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang. Pada saat beribadah, pada saat dia merasakan sesuatu yang membutuhkan pertolongan, ingin bahwa keinginannya terkabul dan mereka kemudian berdoa. Berdoa adalah meminta, setidaknya begitu definisi kebanyakan masyarakat kita. Doa yang didefinisikan sebagai meminta tentu saja mengandalkan satu kekuatan yang diyakini lebih besar, diyakini lebih tinggi, diyakini lebih mulia, diyakini lebih segala-galanya dari manusia itu sendiri. Maka kemudian manusia berdoa, ya Tuhan berikanlah aku rezeki, ya Tuhan berikanlah aku kesehatan, ya Tuhan berikanlah aku pekerjaan, ya Tuhan berikanlah aku jodoh, ya Tuhan jagalah ini dan segala macam. Permintaan-permintaan kita yang biasanya kita lakukan sehabis beribadah. Bagi sebagian besar orang, hal ini merupakan sebuah kewajiban karena mereka berpendapat bahwa ada satu dalil dari satu kitab suci yang menyebutkan bahwa manusia itu berhak berdoa. Jadi doa ini hak. Karena mereka menganggap bahwa manusia ini adalah hamba yang hina, hamba yang tidak bisa apa-apa, maka kemudian manusia wajib berdoa untuk meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, kemudian mari kita bertanya, apakah semua orang yang berdoa kemudian dikabulkan oleh Tuhan? Tentu tidak. Tapi ini pun kemudian ada argumentasinya. Argumentasinya adalah salah satunya ya, cara berdoa yang tidak tepat. Cara menyusun kalimat, cara menggunakan bahasa, cara menghadap Tuhan dikatakan tidak tepat. Maka kemudian dianggap doa itu tidak berhasil. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah hak mutlak Tuhan. Manusia hanya berdoa saja, manusia meminta saja. Entah itu dikabulkan atau tidak, itu merupakan urusan Tuhan. Kalau kita lihat dari ini, maka kemudian tidak semua orang berdoa dan tidak semua orang berhasil di dalam doanya. Mari kita tanya lagi. Ada orang yang sakit, kemudian dia berdoa minta sembuh, dan sembuh. Ada orang yang sakit, tidak berdoa minta sembuh, dan sembuh juga. Jadi yang menyembuhkan itu doa atau bukan? Tentu bukan kalau kita lihat dari sini. Kemudian, bayangkan Anda nggak punya pekerjaan nih, atau Anda habis di PHK, Anda belum mendapat pekerjaan lagi, kemudian Anda di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar dari rumah, nggak mencari lowongan pekerjaan lewat internet, tidak apply CV dan segala macam. Anda hanya di rumah, totally at home. Anda hanya di rumah, kemudian berdoa setiap hari, ya Tuhan berikanlah aku pekerjaan, ya Tuhan berikanlah aku pekerjaan, ya Tuhan berikanlah aku pekerjaan. Kira-kira Tuhan mengabulkan doa Anda untuk meminta pekerjaan tidak? Nah, kemudian kita bandingkan, ada orang yang tidak berdoa, tetapi setiap hari dia keluar membawa CV, lamaran kerja. Kemungkinannya yang akan mendapat pekerjaan yang mana? Tentu yang tidak berdoa dan kesana kemari membawa lamaran untuk diajukan ke perusahaan-perusahaan. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa memang, tapi jangan marah dulu kalau saya mengatakan bahwa Tuhan tidak mengabulkan apapun juga. Oke, sekarang
Sahabat, mungkin Anda menganggap bahwa diri Anda adalah manusia modern yang sudah berevolusi dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan Anda tidak mau disamakan sama seperti rakyat Yunani kuno ketika mereka mempercayai adanya dewa-dewa. Bahkan mereka, rakyat saat itu, percaya bahwa dewa ini akan membawa rezeki, dewa ini memberikan kesehatan, lalu kemudian mereka memberikan persembahan-persembahan kepada dewa itu dan meminta kepada dewa itu untuk menjaga mereka. Kalau sekarang kita masih melakukan doa dengan definisi seperti itu, seperti masyarakat Yunani kuno yang percaya dengan dewa-dewa, memberikan persembahan, mengharapkan dari dewa itu, lalu apa bedanya kita dengan masyarakat Yunani kuno? Apa bedanya? Kita hanya menggeser ketika saat itu masyarakat Yunani kuno percaya dengan dewa, sekarang Anda percaya dengan Tuhan. Fungsinya sama. Anda hanya menggeser nama saja. Dan kita tidak lebih berkembang dari ribuan tahun yang lalu masyarakat Yunani kuno. Nah, lalu apa peran Tuhan di sini? Oke. Kemudian yuk kita tanyakan lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kemudian saya mempunyai sebuah cangkir, ada minumannya, ini sudah dingin. Kemudian saya ingin bahwa air yang di dalam gelas saya ini menjadi panas. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, buatlah air di dalam gelasku ini panas. Ya Tuhan, buatlah air di dalam gelasku ini mendidih. Kira-kira terjadi nggak? Nggak terjadi. Tidak, jelas tidak. Jadi, mari kita redefinisi, mari kita rombak lagi pengertian doa ini. Kalau doa kita adalah meminta, setiap kali kita meminta, ya walaupun nggak ada yang menyalahkan, tidak ada yang menyalahkan, bahkan di dalam beberapa tradisi itu disarankan, sekali lagi argumennya karena manusia ini adalah hamba yang hina, yang harus meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi terlepas dari itu semua, mari kita pikirkan untuk meredefinisi tentang makna doa yang secara umum tadi. Kalau kemudian kita minta Tuhan untuk menjaga kita, apakah Tuhan itu seorang penjaga? Kita hanya menempatkan Tuhan sebagai seorang security, satpam yang menjaga. Kalau kita meminta Tuhan untuk memberikan kita uang, rezeki, gaji, dan segala macam, apakah dia seorang financial planner? Kalau kemudian kita berdoa untuk sehat, apakah Tuhan seorang dokter? Atau kemudian memang kita menempatkan itu? Apakah kita akan menempatkan Tuhan sebagai pembantu kita? Sebagai pembantu kita mempunyai sesuatu yang sudah mengurusi hidup kita dan kita percaya pada itu. Kita punya asisten pribadi yang kita beri nama Tuhan. Dia ngurus ini. Apakah Anda akan menempatkan Tuhan seperti itu? Atau kemudian kalau kita meminta sampai titik di mana keserakahan kita? Anda sehat, buka mata masih bisa bernafas, Anda bekerja. Kalau Anda tidak bekerja, Anda masih punya uang untuk bisa makan, Anda bisa menjalani hidup. Tapi kemudian Anda masih minta ini. Kemudian ada yang tercapai A, Anda minta B, tercapai B, Anda minta C, tercapai C, Anda minta D. Demikian seterusnya, dan nggak habis-habis permintaan Anda. Kita hanya ditempatkan sebagai orang yang beragama, tapi serakah. Karena kerjaan kita hanya minta setiap hari, minta. Oh, Anda sudah diberi, minta lagi, diberi, minta lagi. Sekali lagi, ini argumennya. Tadi ada yang mengatakan bahwa memang itu adalah hak manusia karena manusia merupakan hamba yang tidak berdaya. Semuanya dicukupi oleh Tuhan. Oke. Saya tidak membicarakan argumen itu. Kalau Anda punya argumen itu silahkan. Tapi yuk kita lihat dari sisi lain. Kalau kita meminta, terus meminta, kita sadari nggak bahwa kita menjadi manusia yang serakah? Serakah loh. Sudah sehat,
minta lebih sehat. Sudah punya uang, minta lebih banyak uangnya. Sudah mendapatkan rezeki yang tak terkira, masih pengen rezeki yang lebih banyak. Ini kita menjadi makhluk peminta-minta. Dan sekali lagi kita tak ubahnya dan kita tidak berevolusi. Dari ribuan tahun kalau kita melihat sejarah dari pemujaan manusia atas apa yang dianggapnya sebagai Tuhan atau Dewa. Kita hanya menggeser nama saja, tetapi esensinya sama. Mereka minta kepada Dewa untuk menjaganya, kita meminta kepada Tuhan untuk menjaga kita. Esensinya sama. Dan kalau kemudian kita meminta apapun itu, meminta kepada Tuhan, mau tidak mau Anda menempatkan Tuhan sebagai sosok yang akan memberikan kepada Anda. Dan itu Anda ciptakan di dalam pikiran Anda. Anda harapkan di dalam pikiran Anda. Dan ketika Anda sudah mengharapkan dan menciptakan sosok-sosok itu yang memberikan kepada Anda, kalau di dalam beberapa tradisi agama itu yang dinamakan sebagai musyrik, meminta kepada selain Tuhan. Nah, ini paradoks sebetulnya. Meminta kepada selain Tuhan, tetapi Anda meminta kepada Tuhan yang Anda ciptakan sebagai selain Tuhan. Nah, paradoks. Oke. Kalau kemudian orang mengatakan begini, kalau demikian Pak Agung nggak berdoa dong. Kalau berdoa itu tidak meminta lagi. Saya mempunyai definisi doa. Definisi doa saya adalah love and surrender. Cinta dan pasrah. Memasrahkan diri total. Total surrender. Love and surrender. Jadi apabila setiap hari saya bertindak dengan nuansa cinta kasih. Cinta kasih itu membantu, memberi, tidak mengharap, menolong. Ini nuansa cinta kasih ya. Bila setiap tindakan saya adalah cinta kasih dan surrender, saya berserah diri kepada sesuatu yang tidak bisa saya jangkau, sesuatu yang tidak bisa saya pikirkan. Maka kemudian karena dia tidak bisa saya jangkau, tidak bisa saya pikirkan, maka kemudian nggak kita bicarakan. Karena nggak ada sesuatu yang tidak terjangkau dan sesuatu yang tidak bisa terpikirkan, itu adalah ketiadaan. Tidak ada. Kalau kita dipenuhi cinta dan surrender, this is prayer. Ini adalah doa. Jadi setiap langkah kita sehari-hari, ketika itu merupakan langkah-langkah yang diliputi cinta dan penyerahan diri total kepada momen-momen langkah dalam sehari-hari itu adalah doa. Berdoa. Kita berdoa setiap saat. Kenapa? Karena semua tindakan kita adalah cinta dan surrender. Love is praying is love and surrender. Berdoa adalah cinta dan kepasaran diri total. Nah, bagaimana kalau orang mengatakan doa saya adalah syukur? Syukur yang seperti apa sekarang? Anda bersyukur kemudian Anda bilang, ya Tuhan, terima kasih atas kesehatan hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas rezeki hari ini. Ya Tuhan, terima kasih dan segala macam. Kalau syukur itu merupakan sesuatu yang masih bisa Anda katakan, bukan Anda nikmati kesyukurannya, Anda masih memaksakan diri untuk bersyukur. Karena syukur itu bukan terima kasih. Bukan. Thanks to God, itu bukan syukur. Syukur itu adalah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak bisa kita katakan atas semua hal yang kita alami. Kita nggak bisa berkata apa-apa, itu syukur. Ketika syukur itu lewat mulut Anda menjadi sebuah kata-kata terima kasih, itu adalah terima kasih. Bukan bersyukur, kita tidak sedang bersyukur. Kita sedang berterima kasih. Kita berterima kasih karena kita merasa bahwa kita mendapatkan. Kalau kita merasa bahwa kita mendapatkan, artinya sebelumnya kita meminta. Kalau sebelumnya kita meminta, kita kembali lagi kepada definisi doa secara umum. Meminta. Oke, kembali lagi tadi. Kalau saya tidak bisa berdoa kepada Tuhan bahwa air yang di dalam cangkir ini panas, artinya Tuhan tidak bisa membuat air ini menjadi panas. Jangan marah dulu. Saya berdoa kepada Tuhan untuk meminta air ini menjadi panas. Tuhan nggak bisa bikin air ini menjadi panas. Tetapi apakah berarti bahwa Tuhan tidak bisa membuat air ini panas? Kalau sekarang kita berpikir bahwa Tuhan adalah
konspirasi yang mungkin. Oke. Tuhan adalah konspirasi yang mungkin. Tentu saja Tuhan bisa membuat air di dalam cangkir ini menjadi panas. Sekali lagi, Tuhan adalah konspirasi yang mungkin. Bagaimana maksudnya? Saya melihat konspirasi yang mungkin untuk membuat air ini menjadi panas. 1, saya harus berkonspirasi dengan kompor. 2, saya harus berkonspirasi dengan gas. 3, saya harus berkonspirasi dengan korek api. 4, saya harus berkonspirasi dengan api. Jadi saya melihat konspirasi yang mungkin. Dan kerjasama antara konspirasi-konspirasi yang mungkin ini, kalau mau Anda sebut itu Tuhan, silakan. Jadi, Tuhan merupakan konspirasi yang mungkin kemudian bisa memanaskan air. Demikian juga dengan rezeki, demikian juga dengan uang. Kalau Anda meminta bahwa Tuhan berikanlah aku rezeki, tapi Anda tidak melihat konspirasi yang mungkin, Anda nggak akan dapat uang. Tapi ketika Anda tidak mengucapkan, ya Tuhan berikanlah aku rezeki, ya Tuhan berikanlah aku uang, tetapi Anda melihat konspirasi yang mungkin, itu artinya Anda melihat Tuhan. Anda melihat Tuhan bekerja di dalam konspirasi yang mungkin. Kalau saya mau dapat uang, konspirasi pertama yang saya pikirkan adalah, saya mampu bekerja apa? Konspirasi yang kedua adalah, apakah aku bisa bekerja di satu perusahaan itu? Konspirasi ketiga adalah, apa maksimal kemampuanku? Jadi ketika saya melihat konspirasi-konspirasi yang mungkin ini, saya kemudian bergerak. Untuk apa? Untuk menjalankan konspirasi-konspirasi yang mungkin ini. Jadi, seperti Tuhan menciptakan manusia. Apakah dengan serta-merta Tuhan hanya bilang kun fayakun manusia jadi? Tidak. Saya tidak bicara tentang evolusi panjang sehingga terwujud manusia, tidak. Tapi yang sekarang ini, Tuhan itu adalah konspirasi yang mungkin. Ada wanita, ada pria, itu konspirasi yang mungkin. Tetapi ketika mereka berdiri dan berdiri nggak ngapa-ngapain, tidak terjadi konspirasi mungkin yang ketiga. Ada wanita, ada pria, kemudian berhubungan seks. Ini merupakan konspirasi yang mungkin. Walaupun belum tentu hubungan seks itu akan menyebabkan wanita hamil. Tapi ini adalah konspirasi yang mungkin. Konspirasi wanita, konspirasi pria, kemudian melakukan hubungan seks. Itu konspirasi yang mungkin. Jadi ketika Anda berpikir, ya Tuhan berikanlah aku kesehatan, Anda nggak ngapa-ngapain. Anda sakit. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah konspirasi yang mungkin, untuk membuat kita sehat, untuk meminta kita sehat, Anda akan melakukan dan melihat dulu konspirasi yang mungkin. Oh iya, saya olahraga. Oke, itu konspirasi yang mungkin. Kemudian teratur, konspirasi yang mungkin. Makan makanan yang sehat, konspirasi yang mungkin. Berpikir yang sehat, tidur yang sehat, itu konspirasi yang mungkin. Jadi, kalau kita bicara dan melihat bahwa Tuhan adalah konspirasi yang mungkin, yang memungkinkan segala sesuatunya, atau hal-hal yang kita lihat untuk berkonspirasi mewujudkan apa yang kita lihat, artinya Tuhan yang nggak ngapa-ngapain, yang tidak kita definisikan sebagai konspirasi yang mungkin tadi, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan, rumahku panas, buat rumahku menjadi sejuk. Apakah kemudian ada keajaiban? Tiba-tiba rumah menjadi sejuk, sementara suhu di luar adalah 35 derajat Celcius. Nggak mungkin kan? Mau bicara apapun, itu nggak akan mungkin terjadi. Tetapi ketika kita melihat konspirasi yang mungkin, konspirasi pertama, kita punya uang tidak. Oh, kita punya uang. Konspirasi kedua, kita beli AC. Konspirasi ketiga, listrik kita cukup nggak untuk menjalankan AC. Ini kan konspirasi-konspirasi yang mungkin. Ketika kita melihat itu, melihat konspirasi-konspirasi yang mungkin, kemudian kita bisa menjalankan konspirasi itu yang disebut bagi masyarakat atau bagi orang-orang tertentu mengatakan bahwa ketika Anda mempunyai keinginan yang sangat, alam semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkan keinginan Anda. Tetapi tentu saja ini tidak tiba-tiba, karena kita harus melakukan sesuatu. Kita harus take action untuk itu. Jadi apakah Tuhan mengabulkan doa kita? Sekali lagi, apakah Tuhan mengabulkan doa kita? Kalau kita mendefinisikan Tuhan sebagai sosok yang tiba-tiba bisa mengabulkan, tentu saja tidak. Dan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap doa kita.
Tapi bila Anda berpikir bahwa Tuhan adalah konspirasi yang mungkin, dan Anda tahu konspirasi apa saja yang bisa mewujudkan apa yang Anda inginkan untuk diwujudkan, itu menjadi mungkin. Karena Anda tahu peluangnya, konspirasi-konspirasi yang harus dijalankan. Jadi bagaimana? Kalau saya memilih tidak berdoa kepada Tuhan untuk membuat panas cangkir ini. Kalau saya mau membuat panas air di dalam cangkir ini, saya tinggal pergi ke kompor di dapur, saya nyalakan kompor, saya taruh panci di atasnya untuk memasak air ini. Sahabat Ruang Duri, terima kasih sudah bersama saya Agung WB. Salam cinta dan bahagia.